Saya Muhammad Zakwan. Saat ini kita berada di channel Lampung Creative Production. Saya di perjalanan menuju Desa Brajaluhur, Kecamatan Brajaselbah, Kabupaten Lampung Timur. Kita menuju situs makam Minak Brajaselbah. Ini adalah salah satu makam tertua yang ada di Lampung Timur. Mungkin pemirsa atau teman-teman sekalian ada rekomendasi destinasi wisata yang dapat saya kunjungi. Bisa komen di bawah. Yang belum klik tombol merah, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Desa Brajaluhur, Kecamatan Brajaselbah, Kabupaten Lampung Timur. Saya hadir ke sini, ke lokasi ini, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya. Ini adalah makam dari etnis Lampung yang tertua yang ada di Kecamatan Brajaselbah. Nah, awalnya ini memang satu kesatuan dari Kecamatan Wejepara di Kabupaten Lampung Timur. Karena pemecahan wilayah ini menjadi Kecamatan Brajaselbah. Nah, ini adalah makam dari Minak Gurun. Nah, Minak Gurun ini ya, nanti kita akan telusuri lagi situs Brajaselbah. Minak Gurun ini kalau cerita lisan dari orang tua saya, kakek saya ya, ini penekawannya Pangeran Brajasakti. Jadi etnis Lampung ya yang pertama kali bermukim di daerah tersebut, di daerah ini gitu. Karena Lampung ini kan Lampung Abung ini terdiri dari 9 marga. Salah satu marga itu namanya Marga Subing. Nah, Marga Subing ini ada 3 kelompok kekerabatan. Ada Subing Linggang, Subing Nawang, Subing Tet. Nah, Subing Tet ini salah satunya ini lokasi di sini. Nah, nama daerah ini namanya Joparo Penet. Nah, Joparo itu kalau bahasa asli Lampungnya itu ini kuserahkan. Nah, mungkin ini refleksi ya yang menggambarkan bahwa ya ada penyerahan dari penekawan istilah bahasa dulu tuh, atau mungkin bahasa sekarang sekitar ajudan atau pendamping ya untuk Pangeran Brajasakti. Nah, jadi dari 3 kelompok tadi itu ada Subing Nawang, Subing Linggang, Subing Tet. Nah, ini penekawannya diserahkan ke Subing Tet. Nah, ini makamnya. Kalau menurut cerita lisan ya dari kakek saya dulu, ini berasal dari Pagaruyung, dari Batu Sangkar. Karena kelamo orang Subing Tet itu asalnya dari Batu Sangkar. Nah, gitu. Nah, itu. Ini makamnya ya, dan berikut rombongannya ada di sini. Jadi ini sekali lagi namanya Minak Gurun. Oke, Minak Gurun. Nah, kita saksikan lagi yang lain. Nah, ini ada situs-situs batu, sisa-sisa yang masih ada ya, yang bisa kita saksikan. Selain dari lokasi ini ya, ini sepertinya banyak yang sudah tergerus ya. Nah, ini ada makamnya terdiri dari banyak ya. Karena Minak Gurun ini berserta rombongan, besar keluarga besar. Banyak luas daerah sini, tapi ini tidak diperhatikan oleh oleh pemerintah setempat, bahkan oleh Provinsi Lampung ya. Mereka belum mengetahuinya. Mungkin tidak ada yang tahu gitu kan. Ini kan luar biasa ini. Situs tua ini yang ada di Lampung Timur. Nah, ini sekarang kita lihat nih. Ini situs-situs batu-batu yang cukup tua ini ya. Tersusun sudah sekian puluh tahun ya. Sekarang ini banyak yang tergerus. Nah, gitu. Jadi inilah saya perkenalkan ya ke pemirsa agar bisa mengetahuinya. Begitu, agar bisa mengetahui bahwa situs-situs ini ya
Ini situs tua yang ada di Lampung Timur ya. Letaknya posisinya ini di desa Brajaluhur, Kecamatan Braja Selbah. Demikian mungkin sementara ya, nanti kita tinjau lagi ke pusatnya di situs Braja Selbah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, saat ini saya berada di dalam makam situs Braja Selbah dan Ngediko Ratu Probosubing. Nah, saat ini saya berada di ruangan lebih kurang ada 6x9 mungkin ruangan ini ya. Jadi ruangan ini kalau kita lihat gedungnya memang sudah terlihat mulai rapuh, mulai retak-retak. Nah gitu ya, mulai retak-retak. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa di sebelah kanan saya ini ya, ini adalah makam dari Minak Braja Selbah. Minak Braja Selbah ini adalah etnis Lampung tertua, salah satunya yang berdomisili, yang pertama kali mendiami daerah yang namanya di sini lebih dikenal itu namanya Joparopenet. Nah gitu, Joparopenet ya. Nah walaupun sekarang ini saat ini dalam penyebutan narasi pemerintahan daerah itu namanya Jepara, karena terbiasa mungkin masyarakat mengucapkan sehingga di narasi administrasi pemerintahan menjadi Jepara. Tapi kalau kita ngelihat aslinya sebetulnya Joparo. Nah gitu. Nah jadi wilayah Joparo ini ya, dari lokasi sini yang saat ini masuk desa Brajaluhur, kecamatan Braja Selbah, ini asalnya pemecahan dari kecamatan Wejepara. Nah gitu. Nah jadi saya ulang lagi, ini adalah Minak Braja Selbah ya, yang kalau kita lihat dari marga Lampung Abung, ini ada 9 marga. Nah salah satu itu adalah marga Subing. Nah dari marga Subing ini ada 3 kelompok kekerabatan, yaitu Subing Linggang, Subing Nawang, dan Subing Tet. Nah Subing Tet ini kampungnya inilah di desa Joparopenet ini. Nah yang sebelumnya bermukim di sini, kemudian setelah Belanda membuat jalan di sekitar perkampungan sekarang yang ada ya, sehingga warga di sini itu pindah lokasi ke kampung yang ada sekarang itu, yaitu Kampung Jepara. Nah begitu. Oke ya, ini yang dari makam Minak Braja Selbah. Kemudian kita bergeser ke sebelah kiri. Nah ini nanti, nah ini adalah makam dari Ngediko Ratu Probosubing. Nah ini bisa dilihat langsung. Ini Ngediko Ratu Probosubing. Nah ini adalah paman kandung dari Minak Braja Selbah. Minak Braja Selbah. Jadi statusnya paman. Jadi kalau bahasa Lampungnya itu Tuhorajonya tetap Minak Braja Selbah. Nah kemudian ini yang ada di dalam ruangan ini ya. Kemudian yang di luar dari gedung ini ada makam Pangeran Braja Sakti beserta istrinya, Kanjeng Pangeran Ibu Mergo. Nanti bisa kita lihat ke lokasinya ya. Demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di lokasi makam Pangeran Brajasakti. Nah, inilah anak keturunan dari Braja Selbah ya, makam Braja Selbah tadi. Ini terdiri dari suami istri, Mina Brajasakti atau Pangeran Brajasakti, atau dikenal juga sebagai gelarnya itu ya, di Banten dikenal namanya Pangeran Penyuritan. Nah gitu. Kemudian beserta istrinya itu Kanjeng Pangeran Ibu Mergo, itu biasa disebut. Nah jadi inilah bagian dari situs makam Braja Selbah yang ada di desa Brajaluhur ini. Sayang sekali ya, lokasi yang cukup luas, lebih kurang ada 5 hektar ini kurang terpelihara, kurang diperhatikan. Oleh sebab itu melalui penyiaran langsung ini, saya mohon atau saya berharap kepada pemerintahan Kabupaten Lampung Timur maupun Provinsi Lampung, bahkan dari Menteri Pariwisata dan Menteri Pendidikan bisa memperhatikan ini. Ini sayang sekali ya, ini situs tua yang ada di Lampung Timur ya, tapi tidak kurang perhatian dari pemerintah setempat. Saya pikir ini kekayaan budaya yang harus kita kembangkan. Nah, kita lihat dari atas sana ya, itu ada sungai. Ya, ini adalah sungai, ini namanya Sungai Waipenet. Inilah tempat sarana transportasi masyarakat etnis Lampung pada waktu itu ya. Mereka menurut sejarah menyebarnya itu, proses penyebarannya itu ya, kalau Subing Tet ini berasal dari Wai Pengubuan di daerah Lampung Tengah. Nah kalau kita lihat sejarah kepanjang lagi ya, dari Ratu di Puncak ya, itu panjang, kemudian dari hingga ke Wai Pengubuan ya, Subing Tet ini turun, akhirnya mereka bermukim pertama kali di daerah sini ini namanya Joparopenet. Nah, demikian ya. Jadi ini ada situs ini luar biasa ya. Silakan kita bisa lihat di belakang sana. Nah, di belakang sana ya, ini terdiri dari makam-makam yang banyak sekali. Ya, lebih kurang 5 hektar, tapi sayang sudah bercampur dengan kehidupan warga sekitar. Banyak batu-batu sebagai tanda dari makam ini sudah banyak yang hilang begitu. Nah gitu. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa. Mudah-mudahan bisa diperhatikan sehingga bisa mengangkat hasanah kekayaan daerah yang ada di Lampung Timur. Demikian penyampaian dari saya Muhammad Zakwan dari Braja Selbah, Kecamatan Braja Selbah ya, Kabupaten Lampung Timur, menyampaikan kepada pemirsa. Terima kasih. Oke, saya masih berada di lokasi situs makam Mina Braja Selbah. Nah, kita bisa saksikan langsung ya. Ini adalah sisa-sisa ya Sungai Waipenet yang sudah semakin mengecil ya, yang tadinya luar biasa besarnya. Inilah sarana transportasi utama. Nah, jadi penyebaran etnis Lampung tempo dulu ya, itu dari skala Bra, kemudian melanjutkan ke Wai Pengubuan hingga mereka menyebar ya, bisa tiba di daerah Joparopenet inilah tempatnya. Inilah tempat kapal mereka bersandar dulu yang saat ini sudah mulai mengecil. Dan kalau dulu ya sungai ini cukup besar ya, kapal besar ini bisa masuk, tapi sekarang udah semakin dangkal. Inilah sarana transportasi utama sehingga mereka bisa mendarat dan bisa bermukim di wilayah namanya di sini Joparopenet. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.